Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Herlina hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu Herlina, hari ini kita mau melakukan percakapan pra observasi kelas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bu Herlina bahwa tujuan observasi ini atau supervisi akademik itu ada 3. Ada untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk pengawasan. Nah, untuk pertumbuhannya nanti Ibu Lina bisa melihat bagaimana perkembangan performa Ibu Lina sebagai guru ketika mengajar. Kemudian untuk perkembangan itu nanti Ibu Lina bisa tahu di mana kekurangannya dan apa yang akan Ibu Lina lakukan untuk mengembangkan diri Ibu Lina. Terus sebagai pengawasan itu sebagai monitoring saja bagaimana Bu Lina mencapai tujuan pembelajaran kepada murid kita. Selanjutnya Ibu Lina, Bu Lina mengajar mata pelajaran apa? IPA IPA. Kelas 9. kelas 9 ya. Tujuan pembelajaran Bu Lina apa yang Bu Lina ambil? Di sini materinya zat adiktif. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah murid nanti dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif. Terus yang kedua, setelah pembelajaran ini murid nanti akan tahu atau mengetahui tentang bagaimana cara kerja zat adiktif itu di dalam tubuh. Terus yang ketiga, murid nanti harus bisa menghindari dirinya dari ketergantungan terhadap zat adiktif secara dini. Baik. Berarti tujuan pembelajaran hari ini ada 3 Bu Lina ya. Nanti murid dapat menjelaskan jenis-jenis zat adiktif, menjelaskan cara kerjanya dan bagaimana menghindari diri dari zat-zat tersebut. Iya gitu ya. Terus area pengembangan untuk supervisi atau observasi hari ini fokus Bu Lina ke bagian apa? Pembelajaran berdiferensiasi, Ya. kemudian keteraturan kelas. Yang ketiga adalah KSE. Kemudian yang terakhir budaya positif. Berarti fokus kita atau area pengembangan kita ada 4 ya Bu Lina ya. Ada di sini pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional, budaya positif, dan keteraturan kelas ya. Kalau boleh saya tahu, pembelajaran diferensiasinya Bu Lina ambilnya bagian yang mana? Bagian gaya belajar siswa. Gaya belajar. Jadi nanti siswa ini ada yang visual, Ada yang kinestetik. ada juga yang audio gitu Bu Lina ya. Strategi yang Ibu Lina persiapkan untuk observasi ini apa? Membagi siswa dalam kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Terus nanti diberi LKPD untuk yang akan mereka lakukan nanti. Jadi LKPD tersebut akan sesuai dengan gaya belajar mereka nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu untuk pembelajaran berdiferensiasinya Bu ya. Iya. Untuk yang persiapan Bu Lina observasi ini apa yang telah Bu Lina lakukan? Persiapan, kami sudah mempersiapkan LKPD-nya beserta alat-alat bahannya. Nanti kami akan membuat model untuk mengetahui bagaimana atau apa saja kandungan dari asap rokok. Jadi bahan-bahannya ada nanti botol bekas, terus nanti ada tisu, ada rokoknya gitu. Untuk alat-alat ini seperti tisu, rokok, dan botol tadi Bu Lina menyediakan atau siswa kita? Langsung siswa yang menyediakan. Siswa saja. Baik Bu Lina, semoga nanti apa yang kita harapkan ini atau fokus Bu Lina ini bisa terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajarannya bisa tercapai juga. Ada lagi yang ingin Bu Lina diskusikan? Tidak ada. Berarti nanti kita observasi di kelas 9 Bu ya? Jam pelajaran berapa? 1 jam 5
sampai jumpa nanti waktu kita observasi ya. Tetap semangat, jangan khawatir karena kita itu adalah mitra, tidak ada yang lebih hebat di antara kita. Kita hanya seperti rekan saja atau mitra. Terima kasih Bu Ika. Selamat. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan doanya. Caca, silakan bikin ya. Siap, siap. Nampaknya betul sekali istilah. Pengelakang kawan guys. Saya makanya kalau kamu minum kopi, di dalam kopi ada kafeinnya, maka kafein itu akan membuat mata kamu selalu terjaga ya. Jadi nggak bisa tidur karena dia mengandung stimulan. Terus yang terakhir, efek yang terakhir, depresa itu membuat seseorang depresi ya, atau putus asa ya. Jadi itu dia jenis-jenis zat adiktif ya. Sekarang kita lihat, ibu ada sebuah video tentang bagaimana rokok itu dapat merusak kesehatan kita. Silakan.
dikarenakan mereka mengalami gejala putus nikotin. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Lebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker, dan yang kedua adalah tar. Tar dalam asap rokok mengandung berbagai bahan kimia karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker di tubuh. Contohnya adalah arsenik, kadmium, dan lain-lain. Tar ini sifatnya lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar, yang juga dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronkiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Karbon monoksida bisa menghasilkan suplai oksigen ke seluruh bagian tubuh, memaksa jantung bekerja lebih keras, dan mengganggu kinerja paru-paru. Di dalam darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat meningkat dirinya ke hemoglobin jauh lebih mudah jika dibandingkan oksigen. Dan pada akhirnya, karbon monoksida tersebut menggantikan oksigen. Memang, apa masalahnya sih jika oksigen diganti dengan karbon monoksida? Karbon monoksida membuat darah semakin kental, dan pada aktivitas fisik seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen, sehingga dapat berakibat fatal. Selain itu, terdapat suatu zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organik acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Nah, kemudian masalah apa aja sih yang bakal muncul bagi remaja yang menjadi perokok? Pertama, mengganggu prestasi belajar di sekolah. Rokok dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada otak sehingga dapat mengganggu kinerja otak dan bisa berdampak pada penurunan prestasi dan nilai di sekolah. Kedua, lebih sulit sembuh saat sakit. Hal ini dikarenakan rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kemudian, kecanduan. Saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilaku. Remaja yang merokok juga sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan uap pada gigi. Masalah selanjutnya adalah perkembangan paru-paru bakal terganggu, seperti sesak nafas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit pada paru-paru, seperti bronkitis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan emfisema. Masalah berikutnya adalah terlihat lebih tua dari usianya. Remaja yang mulai merokok di usia mudanya akan mengalami proses penuaan jauh lebih cepat. Ia akan memiliki garis-garis di wajah serta kulit lebih kering sehingga penampilannya akan lebih tua dibanding usianya. Selanjutnya, masalah pada organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan. Pada pria, merokok bisa menyebabkan gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita, merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker serviks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Terakhir, gangguan kardiovaskular. Remaja yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. Risiko ini bisa semakin meningkat pada perokok yang jarang berolahraga, kurang menjaga pola makan, dan sering stres. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Jadi, yuk para remaja, kita sama-sama terbebas dari bahaya rokok.
Aku janji pakai gunting regu keras biar bukan judge. Janji. Janji juga ya, pakai gunting regu. Anak ibu udah lihat kan videonya? Dan ibu udah lihat tadi kan tentang video tentang bagaimana rokok itu bagaimana proses rokok itu di dalam tubuh kita, apa-apa saja zat-zat yang terkandung di dalam rokok, kemudian apa saja dampak-dampak yang disebabkan oleh rokok tersebut, terutama bagi anak-anak ibu di usia remaja. Setelah menonton video itu, apakah anak ibu masih mau coba-coba rokok? Masih. Anak ibu yang laki nih, yang sudah intens merokok. Nah, silakan di stop lah lagi ya, karena Anda masih remaja. Udah lihat tadi apa-apa saja efeknya? Yang paling nggak enak apa? Dari beberapa efek yang ditimbulkan. Merusak apa? Paru-paru. Apa lagi? Ya. Jadi Ananda, dari video tadi kita udah tahu bahwa begitu banyak, begitu besar efek samping dari rokok yang dikonsumsi ya. Mudah-mudahan dari video tersebut anak ibu berpikir ulang ya, terutama bagi anak ibu yang laki-laki nih, untuk stop merokok, say no to rokok, ya. Baiklah Ananda, untuk selanjutnya kita akan melakukan beberapa percobaan sederhana. Kalau tadi kita lihat videonya, apa-apa saja kandungan dari rokok tersebut, bagaimana cara kerja rokok tersebut di dalam tubuh kita. Untuk kali ini kita akan melakukan beberapa percobaan sederhana untuk membuktikan apakah benar di rokok itu ada zat-zat berbahaya seperti nikotin dan tar tadi. Nah, jadi tolong anak ibu yang sudah dibagi kelompoknya kemarin, silakan ke kelompoknya masing-masing. 3 menit selesai ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1
sederhana untuk memeriksa apakah benar asap rokok itu ada zat-zat berbahayanya. Kenapa Ibu bedakan? Nah, Ibu sengaja membedakan untuk memberikan pengalaman belajar bagi anak Ibu yang nanti Anda bisa berbagi dengan kelompok lain ya. Kami tadi di kelompok ini pengalaman belajarnya begini, kelompok 2 begini gitu ya. Jadi Ibu mohon selama mengerjakan tugas LKPP-nya tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Waktu untuk mengerjakan adalah 20 menit saja. Ya. 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 Silakan dibaca LKPP-nya dulu. Kemudian susun alat dan bahannya dengan benar. Nanti nilainya berdasarkan apa yang kamu kerjakan, ya. Silakan baca dulu LKPP-nya. Terus Anak Ibu siapkan alat dan bahannya. Ya baca 20 menit dari stasi. Yang membuat model, tolong alat dan bahannya taruh dulu di meja. Ayo, mana alat dan bahannya? Terus, tisu mana? Tuh. Oke, beli yang kurang. Itu rokok sampel. Sampel ya. Apa kesepakatan kita tadi? Sampel jangan dibuat panas. Tapi nanti. Sekarang silakan dirangkai aja. Silakan dirangkai. Alatnya sesuai dengan. Iya baca. Nah, baca rohnya. Nah, bagi dulu. Buka dulu. Sampai ditutup botolnya lubangi sampai muat. Nah, lanjut. Ya, itu kan. Coba baca. Gimana cara? Sama. Ya. Silakan.
ada kelompok tu baru bisa ada awak tidak. Langsung lah. Tu botol ni sama je badan awak dapat drink. Tu jantung awak gitu ah. Wih, bantu itu ke dalam badan awak. Astagfirullahalazim, merokok je kalian ni. Laki ibu nak rokok lah. Tu bantu itu badan awak dapat drink. Yang kecil lah. Tadi isap merokok awak tu. Boleh kurang cowok kau. Sama-sama ya kawan-kawan cikgu. So padusi je boleh. Padusi semua je boleh. Aginya kesempatan. Deh. Tu ibu apa jual? Cepat habis rokok kalian. Boy, api tu, api. Cepat tutup. Baca langkah-langkah dalam KPD tu lah. Sarami deh kalian. Tu dek baca ratu. Kau ibu, tepangan ibu. Aku nak ibu tu bagi tu. Hamid rokok. Wih, lakunya. Bentuk ciri. Tu bentuk tu jantung kalian Seperti itulah kalau merokok. Baru setengah batang. Kecillah kapal tu Farid. Nak jambi rokok je apa awak? Praktek makanya. Kalian buat lah. Lewati. Isi lah KPD waktu lah. Sambil mengamati baca. Bau tembakau kulit rokok terpanggang. Itu iya lah bu. Pada balas ya, dia ni boleh lama habis. Tambah busuk lah sempurna lah busuk. Suria. Boleh soal sokok muka lah. Sementol. Isi di tangan batang. Nak ada isi dia batang-batang. Tidak bu, ambil otak. LAS ada. Tu rokok besar tu. Kalau lo sultan Murahan. Ibu je wajah ibu. Dah, lesi dapat. Dah isi lagi KPD. Artinya berasakan saya pakai.
inilah kami ingin menghimbau apa himbauan Ibu untuk selesai.
Perkenalkan nama saya Iman. Perkenalkan nama saya Aceh. Perkenalkan nama saya Rudi. Perkenalkan nama saya Isan. Itu tahu nak memang. Kita kami akan mendapatkan hasil. Buktinya tadi. Perubahan yang terjadi pada tisu. Awalnya tisu baru yang berwarna putih. Akhirnya di saat tisu yang putih tersebut sering disaringkan kepada asap rokok, tisu tersebut berubah warna menjadi kuning kebakaran. Anak Ibu mengerti dengan penjelasan kelompok 4. Ibu bantu ya. Kelompok 4 tadi bagi kelompok yang beda ya. Kelompok 4 tadi membuat model sederhana tentang menyelidiki apakah benar asap rokok tersebut mengandung zat-zat berbahaya. Mereka membuat model. Harusnya modelnya tadi di bawah ya, di bawah modelnya, terus hasilnya di bawah. Ternyata setelah mereka melakukan percobaan, terbukti bahwa asap rokok tadi menempel pada tisu. Awalnya tisunya berwarna putih, setelah ada asap rokok, maka dia berwarna kecoklatan. Apa itu yang coklat itu yang menempel di tisu itu? Ya. Tadi rokok yang dipakai berapa? 1. Berapa banyak ampas yang terserap oleh tisu tadi? Banyak ya. Kira-kira kalau seseorang merokok dalam 1 hari itu 1 bungkus yang isi 20 batang, kira-kira berapa banyak? Ampas yang terserap oleh siapa sebenarnya yang menyerap ampas itu? Berbaru. Paru-paru kita ya. Ya. Kalau sebatang segitu, kalau 20 batang, kira-kira seperti itulah hasilnya tadi. Anak Ibu ya. Silakan lanjutkan. Baik, Bu Lina, luar biasa sekali. Bu Lina telah melakukan observasi. Bagaimana rasanya, Bu Lina? Rasanya menyenangkan, tapi sepertinya belum sempurna. Masih banyak kekurangan, terutama tadi waktu mengerjakan LKPD. Menurut saya ternyata LKPD yang dibedakan tersebut kurang efektif karena ada kelompok-kelompok yang berbeda LKPD. Mereka tertarik dengan kelompok yang lain. Jadi mungkin sebaiknya nanti kalau saya lagi membuat kelompok itu diferensiasinya jangan di produknya, nanti mungkin di Ada proses, prosesnya saja gitu ya. Karena kalau produknya yang dibedakan, siswanya terlalu tertarik gitu, tidak terlalu tertarik dengan modul dia sendiri gitu, tertarik dengan modul temannya. Jadi yang Bu Lina rasakan tadi karena LKPD itu berbeda, jadi anak yang LKPD ini tertarik ke LKPD yang lain begitu ya. Menurut Bu Lina, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena kemarin kan berdasarkan gaya belajar. Mungkin karena siswa-siswa kita ini kan tidak hanya satu gaya belajarnya gitu ya. Berarti mungkin menurut kita dia gaya belajarnya audio visual, ternyata dia juga bisa kinestetik gitu. Berarti gaya belajarnya belum itu bisa dikatakan bahwa anak ini mungkin gaya
belajarnya untuk ini kinestetik, untuk ini bisa audio. Iya, tergantung materi pelajarannya bikinnya. Berarti pemetaan daya belajar lagi Bu Lina ya. Kemudian apa lagi yang Bu Lina rasakan? Oh, kalau kelebihannya di mana? Barusan kan kekurangan. Kelebihannya di mana? Kelebihannya ternyata kalau anak-anak disuruh mengerjakan atau membuat sebuah model praktikum sederhana seperti itu, mereka lebih tertarik, mereka lebih antusias, lebih fokus gitu. Dan mereka juga mampu untuk merangkai alat-alat sederhana. Ini untuk yang diferensiasinya ya Bu Lina ya. Bagaimana dengan budaya positif Bu Lina? Tadi budaya positif sudah terlaksana, cuma belum terlalu maksimal karena masih ada beberapa siswa yang tadi berebut kursi, nggak mau memberikan kursi temannya gitu. Berarti tadi Bu Lina berarti tadi kata Bu Inar, koreksi dari Bu Inar itu masalah RKPD siswa yang berbeda, kemudian juga tentang budaya positifnya sudah dilaksanakan tapi belum maksimal, itu benar Bu Inar ya. Baik, menurut saya sebagai supervisor hari ini ya, itu menghormati Bu Ina itu sangat luar biasa, pembelajarannya sangat menarik ya. Kita lihat tadi anak-anak yang mungkin biasanya dia agak kurang antusias untuk belajar, tadi itu semangat. Tadi saya dapat kata-kata dari salah satu siswa bernama Fajri, dia bilang seperti ini, Bu, seperti ini aja lah belajar terus. Berarti dia suka yang praktik ya. Tuh. Nah kalau catatannya begini tadi yang saya lihat ya Bu ya, untuk budaya positif Ibu sudah membuat kegiatan kelas, dia sering mengingatkan anak kita tentang kegiatan kelas yang telah kita buat. Namun yang terlihat itu siswa masih kurang terlibat aktif dalam membuat kegiatan kelasnya. Waktu Ibu bertanya kan mereka masih ragu-ragu atau belum tahu apa yang mau mereka sampaikan tentang kegiatan kelas mereka. Menurut Ibu bagaimana nanti tentang kegiatan kelas ini ke depannya mau biar siswa ini aktif? Sebaiknya mungkin mereka belum terbiasa dengan keyakinan kelas seperti itu, jadi mungkin dalam waktu berjalan anak-anak akan lebih terbiasa dengan keyakinan kelas jika kita selalu mengingatkan gitu. Jadi sebaiknya setiap guru yang masuk membuatlah sebuah keyakinan kelas supaya anak-anak kita terbiasa seperti itu. Bu Lina, kalau dari saya itu saja sangat luar biasa ya, dan pembelajarannya tidak terasa juga waktu tadi 20-40 menit ya, habis begitu saja ya. Rencana tindak lanjut Ibu Lina setelah ini mau apa lagi? Ya setelah observasi kita hari ini, apa tindak lanjut Ibu Lina? Mungkin akan lebih memperhatikan teman-teman yang sudah melakukan ini, mungkin akan diperbaiki pembelajaran selanjutnya. Mungkin saya akan memilih konten-konten yang lebih menarik bagi anak-anak dan membuat pembelajaran berkelompok seperti yang tadi, tapi mungkin temanya disamakan ya sampai Berarti tugasnya sama ya. Sekarang selanjutnya Bu Lina, bagaimana rencana pengembangan diri Bu Lina berikutnya? Dari yang telah kita lakukan tadi, Bu Lina kan menyatakan masih kurang dalam hal tugas anak, kelompok anak itu ya, yang diferensiasi tadi. Kemudian ada juga tentang budaya positif. Apa rencana Bu Lina ke depannya? akan lebih aktif Ya, dan untuk aktivitas pengembangannya misalnya Ibu Lina di PMM tentang materi ini misalnya, atau di komunitas sekolah, di GP, seperti itu. Apa rencana yang akan kita kembangkan setelah ini konkretnya?
yang ditingkatkan. Tujuan yang hendak dicapai nantinya supaya siswa-siswa dengan kesadaran sendiri dia melakukan proses pembelajaran itu berdasarkan budaya positif yang sudah mereka buat sendiri tanpa kita mengingatkan secara terus-menerus lagi, tapi sudah terbiasa mereka melakukan budaya positif tersebut. Pendukung yang bukan dukungannya dari pihaknya, misalnya siapa? Dukungannya tentu dari pimpinan kepala sekolah, kemudian dari teman-teman dari guru, teman-teman sejawat. Kalau kita sendiri saja yang melakukan budaya positif ini, mungkin anak-anak tidak akan bisa gitu kan. Kalau kita semua bekerja sama, pasti budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah. Waktunya kapan rencananya Bu Lina? Waktunya Kan setelah observasi sekarang kapan Bu Lina mau mengikuti pembelajaran? mungkin setelah ini segera ya? segera secepatnya. Ada lagi yang mau Bu Lina kembangkan setelah ini kompetensi Bu Lina dari hasil supervisi kita? Mungkin akan lebih banyak lagi belajar tentang menyusun modul-modul yang berdiferensiasi ini gitu ya. Nanti Bu Lina yang belajarnya bisa mungkin untuk PLPN atau komunitas itu ya. Waktunya bulannya segera juga ya. Baik Bu Lina, ada lagi yang mau diskusikan? sepertinya sudah cukup ya. Ya. Kalau dari saya supervisor selamat Bu Lina luar biasa. Tadi area pengembangan Bu Lina itu ada 4: budaya positif, pembelajaran diferensiasi, KSE, dan kita berkala. Semuanya sudah tergambar dalam proses pembelajaran tersebut. Saya ucapkan selamat, teruslah belajar dan mengembangkan